Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi para pembelajar hukum di Lamin Ilmu Podcast. Nah, ini program yang menjadi salah satu andalan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammad Warman untuk menginspirasi dan mengedukasi masyarakat melalui tridharma pendidikan. Salah satunya menggunakan podcast ini untuk menyebarkan berbagai macam ilmu-ilmu hukum, pengetahuan-pengetahuan hukum, situasi-situasi hukum yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang saya kira ini temanya akan menjadi menarik karena kita akan memperbincangkan mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini kontroversi mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi yang ya dulunya menjadi sebuah lembaga yang ditakuti, menjadi lembaga yang memiliki kekuatan untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Namun belakangan ini KPK seolah-olah itu sedang berjuang untuk melawan dirinya sendiri dengan berbagai macam kontroversi yang ditimbulkan baik oleh lembaga itu sendiri ataupun orang-orang yang berada di dalam lembaga itu sendiri. Nah, bersama itu kita kedatangan tamu, ini kita panggilnya adalah Uda Nanang Farid Sam, yang pada posisinya pernah bekerja atau menjadi bagian dari KPK itu sendiri. Benar begitu? Betul, Pak. Oke, ini kok bisa dulu asal muasalnya gimana ini kok bisa bergabung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia ini? Jadi gini, Pak, tahun 2005 dalam sebuah iklan itu ada namanya Indonesia Memanggil itu. Indonesia Memanggil. Jadi iklannya besar sekali, Pak. Waktu itu koran Kompas ya, kita sebut merek aja, satu halaman penuh. Saya baca Indonesia Memanggil ini apa ini gitu. Jadi Di koran ya? Di koran ya. Oke. Jadi waktu itu saya sudah bekerja di sebuah NGO. Oke, di NGO. Di Pekanbaru Riau. Di Riau, Di oke, Riau. Pekanbaru Riau. Jadi karena judulnya Indonesia Memanggil dan syaratnya hanya simpel, Pak. Warga negara Indonesia berintegritas. Nah, ini kan menarik ini. Tidak ada syarat nilai, tidak ada syarat-syarat yang Sarjana apa segala macam? Nggak ada. Nggak ada. Tapi memang di dalam prosesnya, seingat saya itu saya mengikuti 5 tahapan proses. 5 tahapan, Pak. Jadi Indonesia Memanggil ini Iya. posisinya disebarkan ke seluruh Indonesia Iya. dengan syarat hanya orang Indonesia, warga negara Indonesia dan memiliki integritas. Iya. Hanya begitu Iya. saja. Tapi mungkin Dan- ketentuan berlaku. Dan kemudian Uda Nanang Iya. mendaftar ini. Ya. Oke. Ya, singkat cerita saya kirim Oke. lamaran via email. Oke. Nah, jadi karena sambil bekerja nih, Pak. Tapi sambil- sudah tahu waktu itu KPK? Kan waktu itu sempat di tahap awal KPK udah menangkap satu ini kan, Abdullah Putih waktu itu. Oh iya, Nah, Aceh. Ya, Aceh. Hmm. Nah, jadi kalau bahasa sekarang udah viral kan. Oke, Nah, betul. Jadi karena dulu kan kita hanya menghitung melalui koran kan. Ya karena Pemberitaan- media belum seperti sekarang ya. Pemberitaan online belum banyak. Jadi ini menarik nih, lembaga baru berani menangkap gubernur aktif nih. Iya, Aceh pula. Aceh pula. Jadi ada keingintahuan sebenarnya. Walaupun background saya bukan hukum. Nah, ini perlu diketahui, ini background saya bukan hukum. Oke. Jadi karena waktu itu yang dipersyaratkan itu tidak terlalu rumit, nah jadi saya coba mendaftar. Singkat cerita, ikuti 5 tahapan sampai di proses akhir itu wawancara dengan user. Nah, user pun waktu itu karena kedeputiannya Deputi Informasi Data, saya diwawancarai oleh 3 direktur. Direktur monitor, direktur pengelolaan informasi data, dan direktur PJKK namanya, pembinaan jaringan komisi antar instansi. Iya. Nah, singkat cerita, akhirnya saya lolos dan diterima di PJKK. Jadi sejak masuk 2005 sampai saya resign 2020, saya di PJKK itu 15 tahun 15 tahun. di PJKK karena spesialis, Pak. PJKK itu apa ininya? Pembinaan jaringan kerjasama antar komisi nih. Nah, secara job desk-nya kira-kira? Membangun kerjasama. Oke, membangun kerjasama. Nah, termasuk dengan Universitas Muhammad Warman, dengan Fakultas Hukum waktu itu kan ada Untuk perekaman persidangan. Benar, ya. Nah, itu saya, Pak, yang bawa ke sini, Pak. Siap. Iya.
Jadi di 15 tahun di posisi di Ya. jaringan kerjasama tadi itu ya. Karena dulu rekrutmennya itu spesialis, ini kayak dokter, Pak. Ya dokter spesialis ya sampai pensiun di situ gitu. Oke, nggak pindah-pindah. Nggak pindah-pindah. Nggak pindah-pindah ya. Mungkin saya satu dari beberapa orang tersisa yang posisinya nggak pernah pindah. Oke. Jadi mulai dari masuk sampai saya desain di posisi yang sama. 2005 sampai 2020 sebelum resign. Lama juga ya. 15 tahun pas, Pak. Jadi Itu. TMT-nya saya samakan dengan tanggal resign. Oh, tanggal 15 mungkin. Iya, iya, iya. Nah, oke, nanti kita bicara kenapa kok bisa resign. Tapi pada waktu itu posisinya memang berarti mengalami dinamika KPK dari tahun ke tahun dengan berbagai macam komposisi ketua dan segala macamnya gitu. Iya, jadi dinamikanya saya alami kalau di jilid 1 ya kan, kalau bahasa medianya Oke. kan KPK itu Oke. berjilid-jilid. Oke. Angkatan pertama pimpinan KPK waktu Pak Taufikur Rahman Ruki Taufikur Rahman itu kan Ruki. sedang membangun fondasi awal. Betul. Jadi membangun Sejak kekuatan, dibentuk ya, mulai undang-undangnya itu ya. membangun kekuatan regulasi internal, membangun Hmm. SDM, membangun infrastruktur dan lain-lain. Nah, jadi semuanya disiapkan di angkatan pertama jilid 1 itu. Siapa yang membantu pimpinan KPK pada waktu itu di awal? Orang-orang yang berasal dari KPKPN. Oke. Waktu KPKPN dibubarkan kan mereka disuruh milih mau ikut KPK atau pindah ke Ke tempat instansi yang lain. dipilih. Oke. Karena sebagian kan PNS kan. Nah, jadi IM1 ini adalah orang-orang yang betul-betul direkrut murni, open recruitment. Nah, jadi yang awal itu kita sebutnya sebagai IM0. Oh, Jadi iya. ada dari kepolisian. Sudah ada ya, sebelum IM1 ya, Indonesia ada memanggil satu. sekitar 100-an orang dari Oke. BPKP, dari Ya gabungan dari berbagai macam dari KPKPN Iya, lama. iya. Ya. Nah, kami yang murni direkrut dari swasta macam-macam lah. Angkatan saya itu ada dari direktur utama salah satu perusahaan BUMN. Masuk KPK. Masuk jadi fungsional sama. Nah, jabatannya nanti kan mengikuti ada jadi deputi, jadi direktur Macam-macam. dan jadi fungsional agak saya. Jadi proses itulah yang kemudian kami secara bersama-sama bersepakat membangun konsesi atau konsensus bersama terkait dengan nilai-nilai integritas yang ingin kita satukan dalam wujud yang nyata. Gitu. Jadi di awal-awal ini mungkin yang nggak banyak orang tahu ya. Jadi di awal-awal KPK terbentuk itu sebetulnya juga masih membangun fondasi juga untuk mencari bentuk. Ibaratnya kita direkrut kemudian dikasih kertas kosong kemudian suruh isi. Nah, ini perahu ini mau dibawa kemana gitu. Nah, ini kita berdebat ya dalam tanda petik ya berkelahi ide lah. Iya betul. Tidak iya. secara internal ya. Walaupun di luar posisinya karena undang-undang perintahkan ini tugasnya memberantas korupsi kan begitu. Jadi dengan koridor undang-undang KPK nah kita baku ide kan. Betul ya. Kita adu ide, adu gagasan. Iya. Kita mau memakai rel yang mana nih? Nah, Untuk mencapai tujuan memberantas korupsi tadi itu. lahirlah kode etik KPK. Oke. Nah, berjalannya waktu di dalam undang-undang KPK pada waktu itu kan kita boleh membentuk sebuah wadah pegawai. Wadah pegawai, betul. Nah, itu cikal bakalnya. Ini sejenis serikat buruh gitu Serikat kalau buruh. dalam ketenagakerjaan gitu serikat. Oke. Serikat pekerja. Serikat pekerja. Nah, cuman kita menggunakan namanya wadah pegawai. Karena ada kata-kata itu di undang-undang. Jadi kita pakai yang ada aja. Diperbolehkan Iya. untuk membentuk wadah pegawai. Ya, kita bentuk Oke. wadah pegawai KPK. Yang ketua pertamanya itu Johan Budi, Sekarang di DPR ya? DPR. Iya betul. Pernah jadi juru bicara, Ya. sekarang menjadi anggota DPR. Iya. Nah, jadi perjalanan waktu saya sempat di periode ketiga menjadi ketua wadah pegawai. Oh, itu masa jabatannya ditentukan juga Iya, atau ya, kita punya ADRT, kita ADRT, tentukan ya. 2 tahun. sekali masa jabatan dia Sekali 2 hanya 2 tahun saja. dan boleh diangkat lagi. Boleh. Nah, tapi kita Nggak sampai 3 kali. Tapi kita nggak mau. Kan sekarang isunya kan 2 kali boleh sekali Iya, lagi iya. kan. Karena jadi pimpinan suatu lembaga itu candu ya. Aduh. Ya bisa juga sih. Ya betul. Tapi ya alhamdulillahnya di kita nggak ada yang mau karena gini. Pertama beban berat nilai-nilai itu kan ada di pundak kelembagaan kan. Nah, artinya kita menjadi role model. Karena pada waktu itu situasi pemberantasan korupsi betul-betul bergantung pada kehadiran KPK ini. KPK menjadi sebuah lembaga yang
diharapkan oleh masyarakat di tengah buruknya penegakan hukum pada waktu itu, Iya. sehingga sorotan pasti ke KPK. Ketika KPK dalam kondisi yang seperti itu, tentu tekanan dan pressure-nya besar sekali ya. Ya, barangkali gini, kita tuh dipersepsikan pada awal-awal KPK berdiri itu ketika kita ke daerah, kita ketemu mitra, kayak orang aneh. Ya pertama kita nggak mau dijemput, tidak mau diantar, kalaupun ada hidangan yang spesial kita tolak. Nah, jadi kita tuh ya kayak Untouchable. iya, aliens lah di Iya, dalam iya. dunia yang sudah katanya membudaya ya. Iya. Soal ya kalau boleh kita sebut gratifikasi ya. Iya. Ya kan betul. datang ke suatu Tempat, institusi, betul. bikin acara, pulangnya disangu oleh-oleh. Oh ini kan oleh-oleh asli daerah Kalimantan, masa nggak mau terima? Ini kita orang timur gitu. Betul, minimal nasi kotak gitu. Nah, iya. Tapi kalau seminar atau acara-acara formal yang semua orang dapat hak yang sama, itu nggak nggak masalah. Ya, tapi ketika ini kan misalnya habis itu ditraktir lagi ke restoran mana, ya itu yang kita tolak sebenarnya. Nah tapi ada yang ekstrim. Dulu penasihat kita Pak Abdullah Hemahua itu sampai membuat ya adab beliau ya, kalau keluar kota dinas puasa beliau. Walaupun sehari-harinya memang puasa ya. Oke. Tapi untuk menghindari itu. Puasa sebagai salah satu cara, betul itu. Iya. Ini inspirasi ya para karena kadang gini, ini juga sering terjadi juga di ya mungkin di dunia pendidikan pun juga ada yang seperti itu ya, dalam skala yang berbeda, dalam situasi yang berbeda. Oke, menjadi ide yang menarik. Puasa menjadi salah satu cara untuk menghindari yang seperti itu. Ya karena daripada berdebat dibilang sombong, saya pernah Iya. ngalami itu. Kebetulan namanya kita pernah aktif di mahasiswa kan, ya ketemu teman yang sudah jadi dosen disambut gitu. Masa lu nggak mau terima kopi? Ini duitnya halal ini, bukan masalah duitnya halal. Saya tuh datang ini dalam rangka dinas gitu. Kode etik. Kode etik. Iya. Kan gini, udah Nanang posisinya. Yang nggak banyak diketahui oleh masyarakat itu adalah dalam tanda petik dapurnya KPK. Orang kan taunya selama ini ya komisioner ketua KPK, wakil ketua KPK, terus kemudian bagaimana KPK menangkap sana sini. Tetapi di dalamnya dapurnya KPK ini kan nggak banyak orang tahu. Maksud saya adalah seberapa peran atau penting mendukung dari si pekerjaan dari KPK ini sendiri. Orang-orang yang kan nggak pernah muncul nih. Para penyidiknya, orang-orang yang bekerja sama seperti yang mengurusi kerjasama dengan mitra, bahkan yang lain-lain itu kan nggak pernah muncul di permukaan. Iya. Jadi Itu gimana peran mereka terhadap lembaga ini sendiri? Jadi KPK ini dulu diciptakan sebagai lembaga low profile. Lembaga low profile. Iya, Ini jadi menarik ini. tidak besar, tapi punya kewenangan yang cukup. Saya tidak mau menyebut kewenangan besar, karena kan di dalam diskusi kan selalu disebut KPK itu super body. Super body, ya. Ya padahal kalau kita ngomong super body, apa bedanya kejaksaan sekarang, apa bedanya polisi sekarang? Iya. Dulu berapa kali tuh sering dalam perdebatan, terutama dengan teman-teman di Dewan ya. Wah ini KPK super body kayak gitu. Ya, jadi artinya stigma yang sudah terbawa itu orang kan tidak tahu bagaimana dapur KPK seperti pertanyaan Pak Dekan. Jadi bayangan saya itu begini, KPK itu dibangun untuk mengobati penyakit yang sudah menahun. Korupsi, gratifikasi dan teman-temannya itu. Dalam bahasa ilmu sosial, walaupun saya tidak terlalu sepakat ya disebut sebagai sebuah kebiasaan yang sudah membudaya ya. Yang paling sederhana lah misalnya di kampus orang kalau habis ujian kemudian mahasiswanya ngasih hadiah. Sekarang kami enggak ya, klarifikasi nih Fakultas Hukum sudah 10 tahun belakangan tidak lagi menyediakan makanan untuk para penguji, baik sebelum atau sesudah ujian. Ini sekaligus informasi kepada yang menonton ini Lamin Ilmu Podcast bahwa Fakultas Hukum sudah 10 tahun kita tidak memungut biaya untuk ujian aja. Makanan dan segala macam ya itu sudah menjadi tanggung jawab dari masing-masing dosen dan penguji. Ya kan udah ada uang kuliah tunggal atau uang kuliah sampai semua kewajiban itu udah ada di situ. Dan saya juga dikasih uang makan. Nah, kalau mau makan pakai uang itu. Iya. Jadi sengaja nih saya senggol dikit Pak. Wah, sip. Alhamdulillahnya untungnya Fakultas Hukum aman ini. Alhamdulillah. Artinya konteksnya adalah Oke. merubah kebiasaan seperti itu tidak mudah. Benar. Even itu orang KPK. Benar. Oke. Nah,
setelah 15 tahun saya di KPK, ketika KPK sudah menjadi ASN, saya tidak mengeneralisir semua ASN ya, karena kan di sini juga banyak ASN. Akhirnya kebiasaan-kebiasaan yang dulu kami pagari, kan dulu kalau bahasa paling sederhananya membangun integritas itu adalah siap untuk melaksanakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Oke. Nah, kan sederhana gitu. Integritas kan sekata kalimat Iya. dan perbuatan kan begitu ya. Jadi kalau nggak boleh, ya udah strict aja nggak boleh gitu. Jangan cari alasan apapun. Jangan melakukan pembenaran gitu. Nggak ada diskresi di sini. Nggak ada diskresi. Nah, jadi konteks itulah kemudian berjalannya waktu itu menjadi budaya kerja di KPK. Saya menyebut budaya kerja. Karena sebagian besar di kami itu dulu kalau tidak terlalu penting amat atau bukan orang yang exposure, orang nggak tahu. Sampai saya selesai di KPK, orang baru tahu saya tuh pegawai KPK. Nah iya, karena posisinya orang juga ketika kasus Novel Baswedan itu baru tahu kalau ternyata KPK itu masyarakat ya, yang mungkin tidak mempelajari hukum secara detail ya. Tapi masyarakat baru tahu ketika ternyata di dalam KPK itu bukan cuma ketua dan ini sini dan jubirnya saja. Karena kan setiap kali muncul zaman itu ya posisinya kalau nggak ketua KPK-nya ya jubirnya. Ketua KPK jubir, ketua KPK jubir. Selalu itu yang muncul. Jadi orang taunya KPK ya cuma itu aja kan begitu. Tapi ya kalau di masyarakat ya paling dari kedeputian pencegahan ya ada ya karena pendidikan dan betul, masyarakat karena melakukan sosialisasi ke masyarakat kan begitu. Nah, jadi yang di belakang layar itu ya sebagian besar ya orang yang sebenarnya menjadi backbone KPK itu sendiri. Oke. Ya misalnya penindakan di penindakan ini kan ada support nih, bukan hanya penyidik penuntut umum saja, tapi support sistemnya banyak di belakang yang ngerekam semua proses penangkapan OTT itu yang kemudian viral di mana-mana, kemudian yang melakukan penyadapan, yang melakukan upaya-upaya surveillance dan lain-lain, itu kan tidak pernah muncul ke permukaan. Tapi belakangan kan banyak kita dengar pemberitaan ya kebocoran informasi dari internal KPK sendiri. Nah itu yang kemudian nanti ini kita mulai masuk ke situasi yang agak serius deh nih. Kalau tadi kan perbincangan bagaimana KPK itu tadi yang udah Nanang sampaikan bahwa KPK sebenarnya mengobati penyakit-penyakit yang ada di masyarakat, terutama yang berhubungan dengan kita sebutnya dengan budaya-budaya yang negatif ya. Mungkin saya luruskan, bukan di masyarakat, karena KPK itu dibangun untuk penyelenggara negara. Oh, penyelenggara negara ya? Masyarakat nanti kalau penyelenggaranya bagus, pasti masyarakat akan bagus. Oke. Tertata dengan baik itu. Oke. Karena yang mengurusnya yang harus dibenahi dulu gitu. Berarti lebih ke arah memfokuskan pada penyelenggara negara untuk membereskan masalah-masalah terutama korupsi dan sambil jalan kita edukasi dan sosialisasi ke masyarakat. Oke. Nah, dalam posisi seperti itu juga KPK didukung oleh yang tadi disebut backbone-nya dengan berbagai macam situasi yang kemudian berfokus pada kode etik dan integritas yang dibangun. Ya. Itu berjalan sampai sekian lama. Ya, ibaratnya dalam tubuh itu ada jiwa. Gitu. Oke. Nah, sekarang nih masyarakat atau mungkin juga teman-teman mahasiswa posisinya sering di dalam kelas itu menyampaikan, Pak, bagaimana jika lembaga yang tugasnya untuk melakukan penegakan hukum, ini pertanyaan klasik mahasiswa ya, ternyata justru mereka lah yang kemudian dalam tanda petik mengacaukan penegakan hukum itu sendiri. Nah, apakah memang saat ini itu yang terjadi pada situasi di KPK? Mengingat kalau kita lihat nih, kalau kita misalnya kita googling kontroversi KPK dalam beberapa tahun terakhir ini, sejak Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang KPK kemarin, lalu kemudian berbagai macam pergantian pimpinan KPK, lalu kemudian kontroversi yang kena sama pimpinan KPK yang sekarang dengan berbagai macam kontroversi. Baru ini saya lihat ada catatan, ada pimpinan KPK yang dilaporkan ke Dewan Pengawas itu berkali-kali untuk berbagai macam persoalan. Apakah yang dulu juga seperti itu juga? Sepengetahuan Mas Nanang ini. Jadi dulu ada namanya pengawas internal. Semacam itu struktur SPI ya, semacam SPI. Memang SPI. SPI, oke. Kalau di instansi lain SPI. Ya, kalau kita PI. PI, oke. Jadi pengawas internal itu salah satu direktorat.
Jadi direktorat di internal KPK di bawah kedeputian PIPM namanya. Pengawas internal dan pengaduan masyarakat. Oke. Pengaduan masyarakat untuk eksternal, PI-nya untuk internal. Internal. Ya. Nah, ini menjadi salah satu kontrol activity, kontrol manusia-manusia yang bekerja di KPK. Semuanya. Mulai dari pimpinan sampai semua, termasuk driver, OB. Pokoknya yang bekerja di KPK. Ya. Nah, ada kontrolnya. Namanya PI. Tapi di luar struktur ada namanya wadah pegawai. Yang tadi dibentuk tadi itu. Wadah pegawai ini walaupun secara awal ide besarnya itu hanya untuk memikirkan kesejahteraan pegawai. Artinya ibaratnya gini, hak-hak pegawai mana belum terpenuhi kita perjuangkan. Apakah masalah kepangkatan, apa masalah pendapatan dan lain-lain. Ide awalnya sesederhana itu. Ya. Tapi lama-lama kita melihat namanya lembaga makin besar, persoalan di luar makin beragam. Nah, tekanan juga semakin tinggi. Tekanan semakin tinggi. Ini akhirnya jadi wadah perjuangan gitu. Wadah pegawai ini berubah jadi wadah perjuangan WP. Nah, jadi ini saya cerita ya. Di angkatan pertama waktu Johan Budi menjabat sebagai ketua, itu kita masih bicara tentang internal. Bagaimana kesejahteraan sumber daya manusia ini bekerja fokus dan tidak mikirin anak sakit di rumah gimana siapa yang ngurus. Artinya sesederhana itu. Masuk jilid 2 mulai ada konflik-konflik yang berkaitan sama eksternal. Di internal kita sibuk menjaga mengawal integritas, di eksternal ada serangan-serangan terhadap pegawai kita. Nah, itulah munculnya kasus cicak buaya itu. Yang pertama. Betul, ya. Dulu ingat kasus Pak Bibit Samad ya? Iya, Bibit Samad Trianto, betul. Dengan Pak Chandra Hamzah. Betul. Siapa yang bela lagi kalau bukan pegawai? Nah, akhirnya kita mulai turun keluar kan? Kita mulai menyuarakan bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinan kita tuh udah benar kok ya. Ada pembelaan-pembelaan. Tapi tidak hanya pembelaan, kita pun di internal kalau pimpinan salah kita ingatkan, kita juga keras ke dalam gitu. Oke. Karena siapa lagi yang ingatkan? Sebagai bentuk korektif internal. Iya. Kalau pengawas internal itu secara struktur ya udah bekerja lah dengan job desk dengan kewenangannya juga. Ya. Tapi yang bisa mengingatkan tanpa ada kewenangan seperti PI itu ya wadah pegawai. Nah, jadi mulai kami itu momen-momen tertentu ya kita pertemuan sama pimpinan menyampaikan apapun persoalan di internal yang harus dilaksanakan oleh pimpinan. Walaupun ini setuju nggak setuju nih. Dinamika di internal itu cukup keras lah. Kalau saya bilang sebagai sebuah lembaga yang KPK bisa saya bayangkan lah situasinya seperti itu. Jadi kita tuh bisa duduk semeja, bisa berbicara. Tapi tujuannya kan sebetulnya egaliter lah dengan pimpinan. Tapi tujuannya kan sebenarnya kan untuk membuat KPK tetap dalam pada marwahnya, toh. Jadi gini, kita tuh nggak ada konflik individu, nggak ada urusan personal lah. Wadah pegawai dengan pimpinan nggak ada urusan personal. Tapi ketika ada yang melanggar komitmen, ya ini kita ingatkan. Oke. Atau ada diskresi yang tidak pada tempatnya, atau ada aturan-aturan yang hal-hal yang melenceng ya. Ya, mungkin dilema etik itu kan dari 10 kepala mungkin bisa 20 dilema kan? Betul. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh, perspektifnya beda-beda. Nah, lembaga ini digunakan itu, dan saya pun termasuk orang yang sering menjadi majelis etik karena wadah pegawai secara mendapat tempat ya? Ex officio. Ketua wadah pegawai dan jajarannya tertulis ya, bisa sekretaris, bisa penasehat wadah pegawai itu menjadi anggota majelis etik. Jadi kalau ada pelanggaran etik, kemudian PI ya sebagai pengawas internal mendapat perintah dari pimpinan untuk membentuk majelis. Salah satunya itu dari wadah pegawai. Nah, saya sering tuh menyidang pegawai. Bahkan pernah memecat salah satu direktur yang melanggar etik. Hanya etik, bukan pidana loh, etik. Kita pecat. Ya karena memang di dalam kode etiknya memang mungkin melakukan pelanggaran yang berat ya, sehingga dia karena harus gini, bukan berat, di KPK itu dulu kita menganut zero toleran. Makanya dulu kan ada ujar-ujar, kita ini memang bukan malaikat, tapi kita sedang menjadi role model yang tidak boleh salah gitu.
Gimana kita mau nyuruh orang berintegritas kalau di dalam kita Nggak berintegritas. Tidak berintegritas. Iya. ya kasarnya gitu kan. Salah sedikit ya sudah. Setengah berintegritas pun nggak boleh. Full, total. Iya pun. Makanya zero toleran kan. Jadi nggak boleh salah gitu. Iya. Nah makanya kadang-kadang dilema etik yang saya cerita lebih vulgar tuh misalnya bawa minum lah. Dulu kan aneh tuh orang KPK tuh kalau rapat dia bawa minum sendiri tuh. Nah, tapi lama-lama orang paham. Udah kalau KPK udah kita nggak usah rempong lah untuk Iya. ngurusinnya. Dia Bisa pasti ngurus sendiri ya. ngurus sendiri. Nggak perlu jemput ke bandara, nggak perlu diantar gitu. Pokoknya acara di sini udah ketemu di situ. Gitu. Jadi oke. Berarti teman-teman di KPK itu sebenarnya dibentengi dengan berbagai macam integritas, berbagai macam etik dan segala macam. Nah sekarang menurut sebagai orang yang pernah ada di dalam KPK dan sekarang mungkin sudah resign tapi masih tetap memiliki perhatian terhadap KPK. Ya pastinya lah. Kan lama ya di KPK 15 tahun ini kan nggak mungkin lupa begitu saja toh. Nah ini udah Nanang ini melihat kondisi KPK hari ini baik secara kelembagaan atau secara personal ini seperti apa posisinya nih? Jadi saya buat ini ya tahapan ya. Oke. 15 tahun saya di KPK itu saya cerita clear. Maksudnya clear itu gini. Pengalaman hidup saya gitu. Setelah resign, saya hanya mengamati dan mendengar informasi saja. Oke. Nah, jadi kalau di Fakultas Hukum ada saksi kan. 15 Betul. tahun ini saya saksi hidup nih. Betul. Apa yang terjadi saya bisa ceritakan detail. Ya. Tapi setelah itu yang saya ingat adalah Firly CS Yang sekarang? yang sekarang Oke. itu adalah pimpinan KPK yang ditolak oleh pegawainya sendiri pada waktu pencalonan dan sampai dia diterima di DPR kan ditolak tuh pagar hidup itu. Ya. Jejak digital masih ada. Betul. Apa fakta yang ingin saya ceritakan? KPK dipimpin oleh orang yang ditolak oleh pegawainya sendiri. Bisa dibayangkan bagaimana Nah, keadaannya. saya tidak akan bisa menceritakan apa Karena nggak masalahnya. di dalam sekarang. Apa masalahnya? Ketika saya di dalam waktu beliau jadi deputi penindakan, itu ada apa istilahnya? Petisi di internal untuk menolak apa yang diperintahkan oleh Firly ini. Pada saat itu. Iya, karena juga ceritanya sangat terbuka waktu itu karena udah di media massa udah dibahas kebocoran internal sampai penyidik itu memberikan petisi kepada deputinya. Karena melakukan pelanggaran tadi itu. Pada saat menjabat deputi itu kan udah sempat dikeluarkan dari KPK. Saya lupa ya dipecat atau dikeluarkan dengan baik. Tapi intinya ketika persoalan terjadi dia keluar. Akhirnya kembali ke Polri dan akhirnya menjadi Kapolda di Sumsel. Betul. Nah, itu urusan Polri ya kan. Apakah ya. diberi promosi gara-gara ini urusan Polri. Tapi saya ingin mengatakan pernah ada fakta itu. Oke. Nah, sekarang yang terjadi adalah ketika kembali ke KPK, Pola-pola itu kembali lagi. pola itu kembali karena ada pegawainya melaporkan ke Dewas pelanggaran etiknya. Dan itu bukan sekali. Nah makanya itu, baru ini saya sering membaca, baru seminggu kemudian Ketua KPK dilaporkan ke Dewas. Berapa minggu kemudian Ketua KPK dilaporkan, banyak betul. Nah sekarang udah sampai ke pidana kan? Iya, ada yang pidana. Polda Metro Jaya. Betul, yang Polda Metro Jaya betul. Ini ada kebetulan betul. yang nangani deputinya Firly juga waktu di KPK. Kapoldanya Pak Karyoto kan? Betul. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi. Ya tapi intinya adalah kalau orang membawa diri itu tidak pandai-pandai menjaga integritas di KPK ya rusak lembaganya. Nah, ini dia. Kan ada pepatahnya, Pak. Rusak susu sebelanga gara-gara Inilah setitik. gara-gara integritasnya Iya. tidak terjaga. Ya, ini yang mau saya diskusikan. Seberapa besar figur dari seorang pimpinan, terutama KPK, terhadap trust dari masyarakat atau dari secara ketika pimpinannya melakukan berbagai macam kontroversi yang seperti ini. Menurut pengalaman iya, Nanang. karena banyak kepala di KPK tentu tidak bisa mewakili isi kepala teman-teman di internal. Tapi paling tidak saya merasakan gini. Pimpinan KPK itu walaupun 5 orang, kalau saya menganalogikan kayak imam sholat. Kalau imamnya udah batal wudhu, saya nggak akan ikut dia.
salah satu pilihan saya resign ya karena ya ngapain saya ngikutin imam yang batal wudhu ini gitu. Oke. Nah itu pilihan ya. Ya, Artinya pilihan, oke. teman-teman bertahan pun karena ganti imam tuh urusan jamaah yang lain itu. Ya, Tapi betul. saya ingin analogikan gini. Hidup ini kan pilihan. Yes. Nah, integritas itu pun pilihan. Yes. Kita mau jadi bandit, kita mau jadi orang baik, kita mau jadi orang biasa-biasa, pilihan semua itu. Betul. Nah, tinggal kita punya malu nggak? Kalau saya malu dipimpin orang kayak gitu. Ya, Karena saya kemana-mana ngomong, misalnya kita KPK. ketemu nih, Ah. saya ngomong tentang KPK yang itu. ngomong doang. KPK-nya kayak gitu juga, Iya. bosnya kayak gitu juga, gitu mungkin. Coba bayangin, deputi penindakan berada di lembaga yang kemana-mana nyuruh orang lapor LHKPN, dia sendiri lapor nggak- nih. dia nggak lapor LHKPN. Coba bayangin, Lah iya, ada beritanya begitu. gimana mau ngomong integritas kemana-mana? Kalau di tempat kami malah lebih kejam. LHKPN menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan pembayaran remunerasi. Kalau kami para pejabat-pejabat penyelenggara ini nggak melapor LHKPN, kami nggak dapat remunerasi kami. Kepatuhan itu kan sebenarnya baik. Yes, betul. Baik ya. Artinya untuk membangun disiplin, membangun trust ya. Hmm. Bagaimana sebuah sistem itu dibangun untuk menjaga supaya kita tuh tidak keluar dari nilai-nilai yang kita sepakati bersama. Oke. Nah, jadi kalau bicara KPK hari ini, ya saya ingin mengatakan buka aja pemberitaan di media massa. Udah tersaji semua tuh apa kelakuan pimpinan KPK hari ini. Ada Lili Pintauli Siregar, Ya. ada Nurul Gufron, Yang ini, yang Pertamina kemarin, yang Iya. Mandalika. ya. Itu juga masuk juga itu ya. Ya sebenarnya kalau diteruskan itu pidana sebenarnya. Iya. Karena pimpinan KPK itu enggak boleh dalam tanda petik ya pakai istilah Jokowi cawe-cawe terkait Betul, perkara betul. penegakan hukum. Betul. Apalagi hanya sekedar menerima tiket gitu kan. Iya. Jadi problematik nih ya sebetulnya. Paketan problematik ini sebetulnya dia. Ya kalau menurut saya udah hancur total. Kenapa? Muka KPK itu ada di 5 pimpinan KPK itu. Kalau mukanya udah rusak, apa yang mau dilihat? Wajah KPK itu di 5 pimpinan KPK itu. Tapi kan KPK tetap berusaha untuk melakukan penangkapan kemarin, tetap melaksanakan operasi tangkap tangan kemarin. Terus kemudian juga di tempat kita dekat sini juga ada yang kena tangkap kemarin sama KPK. Ya karena secara konstitusional tugasnya. mereka harus bekerja, tugas mereka. Oke. Nggak mungkin juga pegawai makan gaji buta kan? Betul. Jadi tetap tugasnya begitu ya. Iya. Tetapi satu sisi ada sisi bahwa pimpinan KPK sebagai simbol dari lembaga itu sendiri, dia harus memiliki perilaku yang Saya pikir nggak hanya simbol, komandan. Artinya dia harus mencontohkan. betul. Jadi ya wajah KPK ya wajah. Iya. Ya wajah kalau bahasa pimpinan agama dia. teladan. Nah, kalau teladan nggak ada, buat apa KPK itu ada? Gitu. Oke. Kasihan yang di bawah tuh ngomong kemana-mana tentang integritas, tapi yang di atas nggak ada contoh. Oke, ya. Ini berpengaruh juga terhadap opini masyarakat ya. Ya pasti. Terhadap Ya opini. ini buktinya kan IPK kita anjlok. Indeks persepsi korupsi Iya, betul. Ya, artinya dalam kurun waktu hampir ya 2 dekade ya, lembaga ini kan tadinya nilainya walaupun tidak signifikan tapi kan relatif naik tuh. Ya, Saat dipimpin ini anjlok. turun lagi menjadi ya karena Ya. modelnya memang seperti itu. Nah, Jadi kan persepsi publik. Jadi tidak Betul. bisa bohong kita kan. iya persepsi publik karena yang menjadi respondennya kan Iya, publik iya. posisinya. Ya ketika mereka melihat pimpinan KPK seperti itu, ya ini akan menjadi sebuah situasi yang presiden buruk bagi Ya, pastinya. lembaga ini Iya. sendiri. Jangankan teman-teman di dalam, saya aja yang udah keluar nih, yang namanya kita pernah hidup ya berjuang untuk KPK. pemberantasan korupsi ya. Kalau saya bilang gini dulu, saya berjuang bukan untuk KPK gitu. KPK itu kan yang kendaraannya aja, kita Betul. berantas korupsi gitu Betul. kan. Saya ke kampus ngajak Unmul untuk ikut berpikir bagaimana memberantas korupsi Betul. di Kalimantan Timur. Paling tidak itu lah di konteks pencegahan. Hmm. Jadi bebannya itu tidak hanya di KPK. Tapi karena KPK itu punya kewenangan yang cukup, nah jadi orang berharap KPK yang melakukan semuanya gitu kan. Saya itu ada 81 kampus yang saya ingat nih, sekeliling Indonesia mengajak kampus untuk ayo bantu KPK gitu. Ya berkontribusi terhadap Nah, pemberantasan. salah satunya kan
ya terbangunlah komunitas-komunitas yang Iya, termasuk betul. di Unmul. Hmm. Nah, dan hari ini kita ketemu nih. Nah, apa namanya? Reunian lagi bahwa ternyata lembaga KPK itu yang dibangun sedemikian berdarah-darah kalau bahasa kami dulu di awal, ya rusak hanya karena Kelakuan iya, kelakuan 1-2 orang. yang mempengaruhi. Iya. Dan cilakanya dewasnya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu dia posisinya. Seharusnya kan Dewan Pengawas menjadi salah satu ujung tombak loh. Ya, ya maka ini jadi beban aja. Oh, karena Bang sudah diatur begitu kali ya orang-orangnya begitu. Ya. Jadi Kayaknya kalau menurut saya untuk membuat sebuah lembaga itu baik by design. Nah, diciptakan orang-orang yang harus kafah menjalankan desain ini. Untuk membuat lembaga dirusak juga by design. iya, tinggal Direvisi undang-undangnya. Iya, undang-undangnya direvisi. Kemudian Itu- diciptakan gimmick-gimmick yang seolah-olah baik tapi sebenarnya tujuannya Iya, merusak. Gitu. Itu kami sampai demo loh. Di sini pun juga kami demo. Universitas Mula Warman salah satu yang ikut melakukan Ya, sepemantauan saya, Kaltim Undang- itu termasuk awal-awal yang turun ke jalan waktu revisi Ya, undang ya, KPK. ya, revisi undang September KPK itu. 2019. Ya, saya ikut naik di atas kap Iya. truk kok. Waktu itu. Ya, karena saya kan waktu itu kan masih keliling tuh ke kampus-kampus. Tuh. Artinya jejaring-jejaring di daerah ya, termasuk teman-teman gerakan mahasiswa itu masih kontak-kontak sampai sekarang. Ya, Jadi- kekecewaan-kekecewaan itu Menurut Uda Nanang nih posisinya, apakah ini semua bermula apakah gara-gara revisi undang-undang itu juga? Waktu itu? ya revisi undang-undang ini kan cara rezim Oke. membungkam KPK. Oke. Nah, jadi kalau penyebabnya adalah karena orang-orang KPK kafah melaksanakan nilai-nilai integritas yang mereka pahami Oke. dalam bertugas. Nah, ketua partai disikat, Semua. ketua MK disikat. Saya pakai kata sikat aja ya supaya maknanya tuh antar kotor dan bersih gitu. Oke. Tapi sekarang kalau sikatnya kotor, apa yang mau disikat gitu? Ya, enggak nyikat juga. Nah, Karena kotor. sikatnya pilih-pilih nanti. Iya, Ya, betul, itu betul. yang saya takutkan. Apalagi nih tahun depan tahun politik ya yang sudah berjalan sekarang. By order ini. Nah, itu bahaya. Oke. Nyikatnya by order ini. Bahaya itu kan. Memang ada yang nyikat by order begitu menurut pengalaman. Dulu ada atau tidak ada, Karena kan dulu kontrolnya kan ada. dulu kan juga ada kontroversi KPK tebang pilih nih, KPK Iya. tebang pilih. Jadi maksudnya gini, Itu gimana tuh? dulu kalaupun ditemukan ada faktanya, tapi kontrol di internal tuh lumayan kuat. Nah, sehingga enggak terlalu terjadi keributan di luar. Di angkatan pertama itu dulu kan pimpinan KPK memerintahkan untuk menangkap, saya lupa namanya Maman Suparman, penyidik KPK. Ditangkap oleh KPK sendiri, kemudian dihukum sepertiga lebih berat dari orang biasa. Karena kan dia penyidik KPK. Betul. Nah, itu dulu. Artinya ada upaya-upaya gitu. Termasuk memecat salah satu direktur gara-gara pelanggaran etik dan lain-lain. Banyak sebenarnya di internal tuh yang sudah kita Bersihkan ya. bersihkan dan jebloskan penjara banyak. Tapi kan tidak terbuka pemberitaannya. Iya. Mungkin kesan yang ingin ditimbulkan adalah jangan sebagai lembaga yang anti rusuh, kemudian kita ada masalah, kemudian publik nggak percaya. Itu terjaga dulu. Oke. Nah, cuma sekarang di internal udah berusaha untuk menjaga, tapi kelakuan nggak berubah-ubah ya. Nah, Akhirnya sekarang publik tahu. Lah iya, bahkan sampai mantan pimpinan KPK sebelumnya itu melaporkan pimpinan KPK yang sekarang Iya. ke Dewan Pengawas. Dan ini kan juga apa ya, kalau kita bicara, bisakah kita sebut bahwa KPK sekarang dalam titik terendah mereka dalam sejarah? Coba bayangin, apa iya satu lembaga ada 57 orang, pegawainya dicap radikal, dicap Tes kebangsaan kapan itu ya? tidak berintegritas, Tes- dan diciptakan lagi gimmick-gimmick tes yang saya kira Tes wawasan kebangsaan kapan itu ya? ini Itu Uda Nanang ikut juga? saya sebelumnya. Oh. Ya, kalau kata orang Minang belum takile lah takalam gitu. Artinya Gimana tuh? saya sudah mendengarai akan terjadi itu, mending saya resign dulu. Tapi ini kan bahasa saya aja. Benar, Tapi benar. maksudnya gini. Pernah suatu masa kami itu mau resign bareng-bareng. Ya waktu revisi undang KPK tuh. Nah, waktu itu simbolnya adalah pimpinan KPK waktu itu sampai turun ke lobi dengan pegawai ya. Sampai akhirnya bahasanya pun diganti, akhirnya menyerahkan mandat. Padahal dulu ide awalnya mundur rame-rame gitu. Jadi Pak Agus, Pak Laude, Pak Saud.
Ya. menyerahkan mandat ke presiden gitu. Bahasanya dirubah. Padahal ide awalnya itu mau Berhenti mundur. sama-sama. Nah, tapi ya, dinamika di internal ada yang nggak sanggup mundur lah. Akhirnya menyerahkan mandat. Ya udah, 2019 pasca revisi Undang-Undang KPK, saya dan kawan-kawan berikhtiar, dan mudah-mudahan ada perubahan, ada kebaikan lah gitu kan. Ya namanya kita berharap kan. Iya, betul. Sesuatu yang kita harapkan. Masih saya bertahan setahun. Setahun saya jalani, ya saya pribadi nih merasa nggak ada perubahan, ya udah saya resign. Nggak lama setelah itu muncul tes wawasan kebangsaan ini, TWK ini, ya kena sikat lah teman-teman saya yang 57 orang. Jadi ramai pada waktu itu. Ramai. Padahal mereka sudah teruji sebetulnya integritasnya. Iya kan? Mereka bukan pemain Walaupun lama, orang lama di situ. Iya, walaupun undang-undangnya sudah direvisi, itu Mensos disikat juga sama mereka kan. Iya, Nah, betul. si KKP Edi Prabowo. Benih, Ya, benih lobster itu. Sikat juga. Artinya apa? Orang-orang ini masih ada gitu. Nah, sekarang yang bermasalah itu orangnya. Apa yang diharapkan dari lembaga yang orangnya bermasalah? Ya, karena lembaga nggak akan bisa bergerak tanpa orangnya. Iya itu. Okay. Akhirnya itu makanya saya bilang tadi, menciptakan lembaga yang baik itu by design, menciptakan lembaga bobrok by design juga. Oke, apalagi dekat-dekat tahun seperti ini juga. Nah, jadi saya khawatirnya dan ini udah apa namanya? Arah-arahnya udah mulai ke cawe-cawe politik nih. Ya faktanya kan ada bakal calon presiden yang sedang akan dikenakan, sedang menunggu. Iya, akan dikenakan posisinya. Oke. Artinya ya itu dia yang menyebabkan bahwa nanti KPK ini bukan lagi menjadi sebuah lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi, tapi justru malah ke hal-hal yang lain yang justru tidak memberi contoh yang baik bagi masyarakat gitu ya. Kalau Rasulullah itu tidak banyak omong deh, mencontohkan aja kan. Ngomong kalau orang bertanya kan, orang, ya Rasul kenapa saya begini, dijelaskan, dijawab. Okay. Tapi untuk perilaku sehari-hari orang bisa melihat. Sekali pertanyaan saya tadi itu, apakah ini bisa disebut sebagai titik paling rendah KPK selama dia berdiri untuk saat ini menurut pendapat kalau pribadi? Ada yang di bawah rendah, di bawah itu lagi. Titik nadir. Parah sudah ini berarti. Iya, nggak ada yang bisa diharapkan. Saya kenapa ngomong begini, aku yakin sebagian besar teman-teman saya yang masih di dalam itu masih baik. Tapi sampai kapan mereka bisa bertahan dengan kebaikan? Ya mereka ada dalam situasi yang lingkaran. Sekarang nih, kalau Pak Dekan lihat di pemberitaan itu, ada puluhan orang terlibat korupsi di tahanan KPK. Kalau bahasa mereka kan pungli. Ngapain dipakai kata-kata pungli? Korupsi udah gitu. Karena ini pasti sistemik. Ya iya kan. Kenapa mereka berani coba? Ya karena di atasnya aman aja. Itu. Karena di atasnya backup semua posisinya. Dulu Waltah itu kan namanya keluarga mau jenguk tahanan kan, bawa kue, bawa ini, berani nolak. Dulu bukan mereka nggak ditawarin juga, saya kan karena saya ketua wadah pegawai kan tempat curhat juga nih sama teman-teman pegawai. Ada dokter yang ditawari macam-macam untuk supaya bisa pergi keluar ya. Untuk periksa gini-gini, ditolak. Papa sehat kok, nggak sakit, ngapain keluar? Situ aja. Bisa dokter yang ngomong gitu. Nah, karena kan saya bersahabat dengan semua orang. Tapi dengan kerusakan dan contoh yang tidak ada dari pucuk pimpinan dan struktural di internal KPK dan termasuk Dewas yang tidak melihat bahwa situasi di KPK itu sudah sedemikian parah, ya akhirnya kejadian-kejadian itu akhirnya terungkap. Dan tersebar di media. Coba bayangin, bukan 1-2 orang, puluhan orang. Nah, itu bahasa media ya. Tadi pagi saya baca. Terlibat pungli. Artinya apa? Udah masif. Dan terstruktur. Nah, sistematis. Belum lagi kalau diperiksa unit-unit lain. Ini baru satu unit aja, soal tahanan. Di kantor KPK sendiri tuh. Tahanannya kan satu gedung. Betul, satu gedung. Di Gedung Merah Putih itu. Apalagi kalau orang itu keluar dari gitu, siapa yang ngawasin coba? Wah, luar biasa. Siapa yang ngawasin? Ya ada dia dan Tuhan aja.
Iya. Ya kalau misalnya dia sedang ada persoalan pemeriksaan dan lain-lain, ya paling saksi-saksi yang diperiksa itu. Saya pribadi itu sering dilaporin, ini ada orang ngaku KPK. Mungkin kalau ngaku, saya kira itu bukan KPK. Ini begini-begini ya, orang KPK gitu. Kan cuman saya enggak punya kewenangan, enggak punya. Saya lapor aja ke temannya ada kejadian gini nih, silakan ditindaklanjuti. Sebagai orang yang masih sayang ya kepada kawan-kawan di dalam. Oke, luar biasa sekali ya, sekalinya dinamika di dalam sebuah lembaga pemberantasan korupsi ini, karena bagi masyarakat apalagi teman-teman mahasiswa mereka nggak pernah melihat bagaimana internal KPK sebetulnya. Nanti gini Pak Rekan, nanti di highlight aja cerita di film KPK Endgame itu yang Watchdog itu. Oke. Itu kan yang ngomong itu kan penyidik-penyidik senior. Itu semua fakta-fakta keburukan tuh mereka paham karena mereka masih punya informan di dalam kan. Oke, terakhir nih, udah Nanang. Sebagai warga negara Indonesia dan sebagai orang yang juga pernah berada di KPK, masih berharap KPK tobat yang sekarang? Atau gimana? Jadi gini, hopeless atau masih ada harapan? Kalau saya bicarakan gerakan pemberantasan korupsi itu bisa dilakukan oleh saksi, bisa dilakukan oleh kampus, bisa dilakukan oleh dokan fakultas hukum, bisa dilakukan oleh dosen biasa, bisa dilakukan Nanang sebagai rakyat biasa. Tidak kepada lembaga. Tapi sebagai sebuah negara, by system, negara harus bertanggung jawab. Apakah itu KPK, apakah itu kepolisian, apa itu kejaksaan, termasuk semua judicial system yang ada di Republik ini. Satu-satunya cara ya integritas itu wajib ada di setiap lembaga. Harus dikembalikan lagi ya? Kembalikan. Ya sekarang kita nggak percaya MK, kita nggak percaya. Hampir semua lembaga negara sekarang dalam posisi yang kurang. Kalaupun masih ada, ini bukan karena saya sedang di kampus nih, yang bisa diajak berteman itu kampus. Alhamdulillah iya. Berteman ya. Walaupun kampus juga kadang-kadang juga rumit juga isinya. Ya sekarang nggak sedikit juga pejabat-pejabat kampus yang ditangkap KPK kan? Mulai banyak ini jam-jamnya ini. Karena sekarang lagi sedang dalam posisi penerimaan mahasiswa. Nah, jadi memang role model ya, kita bangun pulau-pulau integritas itu. Kalau dulu bahasa Pak Sudin Rasul, saya mengingat karena saya sering mendampingi beliau. Pulau-pulau itu artinya ya komunitas-komunitas, kelompok-kelompok, kalau bisa sivitas akademika yang lebih besar, muncul aktivis-aktivis di dalam itu bagus sekali. Jadi harapan itu bukan ke lembaga tapi ke orang-orang. Jadi nanti alumni KPK ini kan yang udah resign banyak tuh. Ya harus memberikan contoh yang terus menerus. Seperti udah Nanang nih yang udah selesai dari KPK, dalam sikap seharian-hariannya pun juga tetap harus mempertahankan integritas yang. Ya suka ndak suka orang ingatnya Nanang tuh mantan KPK gitu. Iya. Walaupun ada ini ya, saya pengen bebas dari stigma KPK. Karena kalau Nanang KPK ya KPK hari ini pun masih nempel di. Iya. Orang KPK sama aja gitu. Ya, nggak enak banget. Karena ini kan anggapan publik sekarang posisinya. Iya. Nah, dan saya bersyukur saya mengambil langkah cepat. Dan saya merasa tepat gitu. Diselamatkan oleh takdir gitu. Iya. Nggak, kan ini pilihan. Saya memilih menyelamatkan diri gitu. Saya udah tahu kapal Nemo karam, ngapain saya bertahan di situ. Daripada ikut tenggelam. Iya. Ya, luar biasa. Ini ya yang para pembelajar hukum Lamin Ilmu Podcast posisinya bahwa ternyata dalam membentuk sebuah memberantas korupsi itu ternyata tidak dalam posisi semudah yang kita pikirkan, karena dinamika internal yang hari ini kita bicarakan sama Uda Nanang ini ternyata luar biasa sekali. Dinamika internal bagaimana mempertahankan posisi KPK tetap pada marwahnya, tetap pada situasinya sebagai saat ini ya sebagai ujung tombak dari pemberantasan korupsi di Indonesia, ternyata mengalami situasi yang ya tidak mudah. Ya, mungkin ini ujian dari KPK mungkin ya. Nanang ini saat ini mudah-mudahan ya secara pasti ada dari sekelompok masyarakat ataupun dari kampus sendiri pun juga pasti mengharapkan ya mudah-mudahan KPK segera berbenah kembali, mudah-mudahan KPK bisa seperti KPK yang sebenar-benarnya, KPK yang punya tugas mencegah dan memberantas korupsi,
di negara ini supaya bisa negara ini menjadi negara yang lebih bagus lagi posisi di masa depan ya. Terlepas daripada memang trust masyarakat sedang turun hari ini terhadap KPK, tapi ya harapan untuk mereka kembali ke jalur yang benar itu juga selalu akan ada, terlepas dari Udah Nanang sampaikan bahwa bukannya kepada mereka tapi juga kepada seluruh lembaga yang terlibat dalam proses pencegahan dan penanganan korupsi juga harus melakukan situasi yang sama, karena ini nggak bisa dibebankan di satu lembaga saja, tapi semua termasuk kampus pun juga harus melakukan memiliki sikap integritas juga di dalam ini ya, terutama itu tadi ya, karena kampus juga saat ini menjadi salah satu tempat yang bisa dibilang sudah mulai ada pergeseran nilai juga ini. Satu kalimat nih, kita tidak bisa berharap kepada kapal bocor untuk selamat. Tenggelamkan sekalian ganti gitu ya. Nggak usah ditambal gitu ya. Percuma ditambal. Iya. Mendingan udah biar aja tenggelam, udah nanti bikin kapal baru aja. Bikin kapal yang baru aja, karena itu jauh lebih efektif dibandingkan harus menyelamatkan, menambal kapal-kapal bocor hasil ini, malah lebih banyak tenaga. Ya, katakanlah dia bocor bisa ditambal, tapi ini dibocorin gitu. Iya, tambal di sini ke sini bocor. Luar biasa sekali. Nanang, terima kasih kehadiran Nanang di Lamin Ilmu Podcast yang sudah memberikan pemahaman mengenai bagaimana kondisi KPK yang sebenar-benarnya dan bagaimana kondisi KPK yang sekarang, dan mudah-mudahan ya terus terang pada posisinya kampus juga harus berkontribusi terhadap bagaimana perbaikan sistem penegakan hukum, terutama pencegahan. Kalau kami kan nggak punya kewenangan untuk melakukan penegakan hukum ya, tapi di kami lebih banyak melakukan edukasi dalam perspektif pencegahan bagi mahasiswa yang nantinya mungkin akan menjadi public figure atau menjadi pejabat publik atau menjadi siapapun lah yang di luar sana untuk bersikap anti korupsi. Dan alhamdulillah Fakultas Hukum juga punya saksi studi anti korupsi yang selalu saya jadi saksi hidup nih. Unmul ya dengan Fakultas Hukum banyak melahirkan aktivis-aktivis ya. Dan kemarin di acara kita kemarin saya melihat ya harapan itu masih ada dengan dosen-dosen muda yang progresif. Siap, alhamdulillah. Ya artinya kita sebagai kampus juga artinya bukan hanya memberikan pemahaman di kelas, tapi juga memberikan pemahaman edukasi kepada masyarakat, sekaligus sikap tindak juga menjadi salah satu hal keteladanan yang harus kita lakukan. Ya. Dan kampus harus menjadi kontrol sosial dan kontrol bagi pemerintah. Betul. Itu akan menjadi salah satu ruang kritis, itu selalu akan menjadi bagian dari lembaga pendidikan, karena segala sesuatunya hanya bisa dilawan dengan ilmu, karena ilmu ini diciptakan untuk membuat kebaikan, kan begitu Ya, maksudnya. kalau kampus sudah diam ya selesailah negara ini. Tapi enggak, insya Allah dengan model-model seperti ini, kampus terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammad Warman tetap akan berkomitmen terhadap membangun kecerdasan bangsa melalui berbagai macam metode dan model-model, termasuk salah satunya adalah bagaimana membangun sikap anti korupsi di dalam pendidikan tinggi atau di kampus seperti di kita ini. Padahal kan saya pribadi nih, terima kasih sudah diterima di Lamin Ilmu ini. Ini sebagai sebuah kebanggaan bagi saya. Iya. Kami juga terima kasih sudah mau bercerita bagaimana sebetulnya. Ini pengetahuan buat mahasiswa, buat masyarakat yang menonton acara ini nantinya, bahwa memang tidak semudah yang kita bayangkan memberantas korupsi. Tetapi bukan berarti kita menyerah begitu saja, karena memberantas korupsi adalah salah satu upaya untuk bagaimana membuat negara ini menjadi negara yang besar. Kan begitu. Kira-kira begitu? Mantap, Pak. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih sudah mampir ke studio Lamin Ilmu Podcast. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada pagi hari ini pada hari ini ya, nanti akan ditayangkan dan itu akan menginspirasi yang menonton, supaya minimal dari diri mereka muncul yang namanya sikap anti korupsi. Minimal dari diri mereka dulu. Kira-kira begitu para pembelajar hukum Lamin Ilmu Podcast. Sampai bertemu di episode tentunya dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamin Ilmu terus bergerak. Siap. Sip, thank you.